wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, para ulama dan tokoh masyarakat, serta khususnya Dewan Juri yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema Generasi Muda Pelopor Masjid yang Makmur. Tema ini bukan hanya sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah panggilan mendalam bagi kita semua generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam kemakmuran masjid. Masjid bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi pusat peradaban, sebuah inspirasi dan benteng moral bagi semua umat Islam yang ada di dunia. Mengapa harus generasi muda? Karena generasi muda adalah aset yang berharga bagi bangsa dan agama. Mereka memiliki energi, semangat, kreativitas, dan idealisme yang tinggi. Generasi muda juga akses terhadap teknologi dan informasi yang didapatkan untuk kemajuan masjid. Oleh karena itu, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid lebih dari sekedar sholat berjamaah. Kemakmuran masjid tidak hanya terbatas pada sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian. Kemakmuran masjid adalah upaya komprehensif dan untuk menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam dan berbagai bidang-bidang lainnya. Bidang yang pertama yaitu peningkatan kualitas ibadah, memperdalam ilmu agama, mengadakan kajian-kajian rutin dan tema yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti fikih, tauhid, akhlak, dan juga tafsir Al-Quran. Kajian ini diselenggarakan secara offline maupun online dengan menghadirkan ustazah dan juga ustadz yang kompeten dan menarik. Meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, mengadakan pelatihan tafsir dan tahfiz Al-Quran, serta membentuk kelompok-kelompok tadarus Al-Quran. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Bidang yang kedua, pembagian pendidik dan dakwah. Mendirikan taman pendidikan Al-Quran, memberikan pendidikan agama sejak usia dini kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Quran. Mengadakan pelatihan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Memanfaatkan teknologi untuk dakwah seperti membuat website atau media sosial masjid yang informatif dan menarik, mengunggah konten-konten yang positif, serta video-video ceramah, artikel islami, infografis tentang Islam, mengadakan kajian online melalui platform Zoom, Google Meet, ataupun YouTube. Penguatan ekonomi umat yaitu mendirikan koperasi masjid, membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan koperasi seperti simpan pinjam, jual beli, ataupun produksi barang dan jasa. Mengadakan pelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memulai usaha sendiri. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan masjid seperti mengadakan kegiatan bersih-bersih secara rutin, mengadakan program penghijauan seperti menanam pohon di sekitar masjid untuk menciptakan lingkungan yang sejuk dan juga asri. Yang kelima, penguatan ukhuwah
Mustafa Islamiyah mengadakan kegiatan sosial seperti mengunjungi orang yang sakit dan juga duka. Lalu mengadakan acara silaturahmi seperti mengadakan silaturahim antara warga seperti halal bihalal, peringatan hari besar Islam, ataupun kegiatan olahraga bersama. Apa sih tantangan dan solusinya? Tentu saja dalam menjalankan program-program ini kita akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, jangan biarkan tantangan tersebut menghentikan langkah kita. Mari kita hadapi tantangan tersebut dengan sabar, tawakal, dan bekerja keras. Tantangan yang pertama yaitu seperti kurangnya dana. Dan apa sih solusinya? Solusinya adalah dengan mencari dana alternatif seperti donasi dari masyarakat, kerjasama dan pengusaha, ataupun pengajuan proposal kepada lembaga-lembaga yang peduli tentang kemajuan masjid. Kurangnya sumber daya manusia. Libatkan relevan dan berbagai kalangan seperti mahasiswa, pelajar, ibu-ibu rumah tangga. Berikan pelatihan dan pembekalan kepada relevan agar memiliki keterampilan yang berpengetahuan dan memadai. Lalu, tantangan yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pendekatan personal kepada masyarakat. Ajak mereka untuk berpartisipasi kepada kegiatan-kegiatan masjid dan memberikan apresiasi kepada mereka yang berkontribusi. Panggilan untuk beraksi. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sebagai generasi muda bangkit dan mengambil peran sebagai pelopor kemakmuran masjid. Jangan biarkan masjid kita sepi, tidak ada penerus, tidak ada yang menerus. Jadikan masjid sebagai pusat kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam, dan begitu pun kita akan menjadi generasi yang soleh, cerdas, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ingatlah selalu pesan Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkahnya yang kita ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.